Salam dan bahagia. Saya Imadi Dwi Juliarta Putra, SMA Negeri 2 Semarapura, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini akan membagikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun yang melatar belakangi kegiatan kali ini adalah tujuan pendidikan menurut KHD adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Dalam menuntun, guru berpijak pada nilai dan peran guru penggerak untuk menanamkan nilai-nilai pelopor pelajar Pancasila melalui pembiasaan. Hal ini dapat dilakukan melalui budaya positif, baik itu di kelas maupun di sekolah. Dengan membimbing murid menemukan serta menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati sebagai wujud perubahan ke hal yang lebih baik. Hal tersebut tentu saja sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Penerapan budaya positif juga dapat dilakukan melalui keteladanan, akan tetapi dipandang perlu bagi seluruh warga sekolah pada umumnya dan guru pada khususnya untuk mengetahui tentang budaya positif ini. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, mewujudkan mereka belajar pada murid dengan memberikan kebebasan untuk menemukan pendapat mengenai keyakinan-keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan dan menuangkan ide, pendapat, gagasan mereka secara terbuka dan demokrasi. Selanjutnya, berbagi praktek baik penerapan budaya positif di sekolah terutama tentang pembentukan keyakinan kelas. Berbagi praktek baik tentang budaya positif yang telah dilakukan dengan seluruh warga sekolah melalui komunitas belajar. Setelah mempelajari modul 1.4 terutama tentang konsep-konsep inti seperti disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah ataupun kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tolak ukur dari kegiatan ini adalah yang pertama adalah terwujudnya budaya positif pada murid. Yang kedua, warga sekolah secara bersama-sama menerapkan budaya positif. Pada bagian lini masa tindakan yang akan saya lakukan, saya memulai dari tahap perencanaan, melakukan komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, berkomunikasi dengan komunitas belajar, serta Bapak Ibu guru yang berada di sekolah. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan aksi nyata, saya juga melaksanakan aksi nyata pembuatan keyakinan kelas pada kelas 10 yang saya ajarkan. Samping itu, saya juga melaksanakan diseminasi budaya positif, berbagi praktek baik terkait dengan budaya positif yang pernah saya lakukan kepada Bapak Ibu guru yang tergabung dalam komunitas belajar Bares Madara. Setelah melaksanakan aksi nyata, saya tidak lupa untuk melaksanakan kegiatan evaluasi dan refleksi bersama para guru untuk menerima masukan, saran, pendapat dari Bapak Ibu guru. Selain itu, saya juga memerlukan dukungan. Yang pertama, sarana dan prasarana, baik sarana prasarana secara daring maupun secara luring. Yang kedua adalah dukungan dari murid, dukungan dari pimpinan sekolah, dukungan dari komunitas belajar, dan dukungan seluruh warga sekolah. Selamat malam, Om Swastiastu. Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kegiatan komunitas belajar Bares di SMA Negeri 2 Semarapura. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat dan Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, dan yang saya hormati Bapak Ibu yang telah hadir pada ruang Zoom ini, lalu dan yang saya hormati juga kepada CGP Angkatan 11 yaitu Pak Imade Dwi Juliarta Putra. Pada kesempatan ini kita seperti biasa ya Bapak Ibu ya, berbagi, berkolaborasi bersama, tidak hanya pada kegiatan luring saja, tapi di kegiatan daring juga memungkinkan untuk kita melakukan sebuah berbagi, berkolaborasi. Karena mungkin di samping kegiatan sekolah yang cukup padat, kita juga memanfaatkan waktu-waktu yang mungkin sekiranya bisa kita luangkan untuk berbagi dan berkolaborasi bersama. Pada kesempatan ini, Pak Imade Dwi Juliarta Putra berbagi berkolaborasi dengan kita dengan judul Diseminasi Budaya Positif. Jadi harapannya pada kesempatan ini kita akan menggali kembali
atau belajar lah kurang lebih seperti itu bagaimana budaya positif dan keyakinan kelas. Mungkin selama ini kita masih ada hal-hal yang perlu kita gali kembali, di mana kita mungkin ada apa ya kekurangan karena kita selalu menjadi guru yang terus belajar, belajar terus belajar demi kebaikan murid-murid kita agar mencapai apa yang dicita-citakan oleh murid kita dan apa yang disampaikan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu membahagiakan murid kurang lebih seperti itu. Tidak berpanjang lebar, mungkin langsung saja saya berikan kesempatan dan waktu kepada Pak Imade Dwi Juliarta Putra untuk bersama kita semua untuk berbagi praktik baik tentang destinasi budaya positif. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Imade Dwi Juliarta Putra. Baik, terima kasih Bang Sapri selaku Ketua Komunitas. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membagikan terkait dengan kegiatan yang telah saya lakukan dalam tema budaya positif. Saya awali dengan mengaturkan panganjali Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada komunitas Bares yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Yang saya hormati Ibu Waka Humas, Bu Aris Huseni dan Pak Bayu selaku Waka Sarana. Begitu juga Ketua Komunitas dan Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya mohon maaf Bapak Ibu karena harus menyita waktu Bapak Ibu yang harusnya Bapak Ibu berkumpul bersama keluarga, namun Bapak Ibu eh, mengikuti kegiatan ini. Dan perlu saya disclaimer di awal Bapak Ibu bahwa kegiatan ini bukan kapasitas saya dalam apa mengajar Bapak Ibu, tapi saya di sini membagikan praktek baik terkait dengan diseminasi budaya positif yang telah saya lakukan selama saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 11 di Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali ini. Jadi sekali lagi saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu karena saya yakin Bapak Ibu pasti telah menerapkan, Bapak Ibu pasti telah mengenal teori ini. Namun di sini kita berbagi, kita berkolaborasi, kita sharing di sini Bapak Ibu terkait dengan budaya positif. Mohon izin Bapak Ibu, kita mulai. Saya akan share screen. Sudah tampak Bapak Ibu ya? Sudah Pak Dwi. Kita mulai Bapak Ibu terkait dengan diseminasi budaya positif. Nah, sebelum kita mulai, mari kita senyum dulu selama 30 detik ya, supaya aura positif bisa datang ke segala arah gitu. Berikan senyum terbaik Bapak Ibu. Kita saling berbagi senyum terlebih dahulu. Jadi supaya sekali lagi aura positif kita bisa bagikan pada teman-teman kita. Oke, kalau sudah kita akan cek kembali kesepakatan dalam forum diseminasi ini. Nah, jadi yang pertama kita saling menghargai, yang kedua adalah berpartisipasi aktif, dan yang ketiga kita berkolaborasi dalam kegiatan hari ini. Selanjutnya juga selama sesi materi nanti eh, kita mute sehingga pada saat ada teman berbicara kita bisa fokus untuk mendengarkan. Yang kedua, apabila ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa raise hand. Selanjutnya, kamera video sebisa mungkin untuk terus dinyalakan.
Ya, sebisa mungkin untuk terus dinyalakan. Kalau memang ada gangguan sinyal, Bapak Ibu bisa apa namanya? Bisa mematikan kameranya. Selanjutnya kalau ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, sebelum kita masuk pada apa yang akan kita bahas, Bapak Ibu, saya akan ajak untuk berefleksi terlebih dahulu. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak dari pernyataan yang pertama? Kita lihat dulu pernyataan pertama, Bapak Ibu, terkait dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mungkin ada yang ingin memberikan eh, komentar terkait ini? Ya, silakan Bu Arisuseni mungkin memberikan komentarnya. Oke, terima kasih Pak Dwi. Izin suaranya bisa terdengar ya? Ya, terdengar jelas, Bu. Iya, siap. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, gitu ya. Ya. Eh, Kalau menurut saya, satu sisi bisa, karena kenapa? Kita memiliki kapasitas lebih tinggi daripada anak-anak gitu ya. Jadi kita memiliki power, jadinya mereka akan menurut apapun yang kita perintahkan. Tetapi di sisi lain, kadang anak-anak justru tidak menjadi disiplin. Karena kenapa? Mereka, apalagi yang kita di SMA, itu anak-anak sudah remaja gitu ya, sudah besar. Jadi mereka memiliki ego yang tinggi. Kemudian setelah mendapatkan hukuman, mereka malah tidak menjadi disiplin, tetapi mungkin akan menjadi lebih ke yang negatif. Karena kenapa? Mereka itu disentuh dalam kapasitasnya karena sudah di orang dewasa seperti itu, Pak Dwi. Itu sih pendapat saya. Oke, jadi menurut Misari bahwa hukuman itu tidak dapat. Ya, jadi tidak setuju ya. Oke, Ya. mungkin yang pertanyaan kedua sekarang. Pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira menurut pendapat Bapak Ibu bagaimana? Ya, coba Bang Sapri. Ya, izin Pak Dwi. Oke. Menurut saya poin nomor 2 ini saya tidak setuju ya, karena pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membaca halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Karena mungkin pada saat itu aja dia akan disiplin gitu. Hmm. Tapi setelah itu kita nggak akan bisa memantau dia lagi gitu. Karena Ya. karena kita bertolak ukur pada kegiatan yang tercantum pada poin nomor 2 saja gitu. Jadi menurut saya itu belum tentu gitu. Itu sih Pak Dwi menurut pandangan saya. Oke, terima kasih Bang. Oke, sekarang coba yang pernyataan ketiga. Mungkin Bapak Ibu bisa raise hand. Siapa yang bisa memberikan komentar? Ya, Pak Agung. Silakan Pak Agung. Ya, izin menyampaikan pendapat Pak Dwi. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya setuju dengan ini. Kenapa? Karena memberikan penghargaan ini juga akan memicu anak memiliki motivasi belajar. Dengan memberikan penghargaan, anak akan lebih termotivasi lagi untuk belajar dan juga akan berkembang ke arah yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu aja Pak Dwi. Oke, terima kasih Pak Agung. Jadi Bapak Ibu yang lainnya kita simpan dulu jawabannya ya. Jadi kita akan lihat kira-kira masing-masing pernyataan satu, 2, dan 3 ini apakah setuju atau tidak. Sekarang kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Dari ketiga pernyataan ini Bapak Ibu, sebenarnya kita masih dalam sebuah paradigma pembelajaran Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau kita lihat secara paradigma pembelajaran, kita dulu mengenal yang namanya stimulus respon Bapak Ibu. Sementara sekarang kita harus sudah berpikir untuk mengalami perubahan. Ya, perubahan itu bersifat kekal Bapak Ibu. Kita harus berubah menjadi paradigma belajar kita menjadi teori kontrol Bapak Ibu. Kenapa? Karena sekarang semuanya kita arahkan, kita curahkan bagaimana kepada murid kita. Kalau dulu kita masih menganggap bahwa
menjadi sebuah realitas atau kebutuhan kita itu sama, Bapak Ibu. Antara murid A dengan murid B, murid C dengan murid D itu sama, Bapak Ibu. Tapi sekarang kita harus sudah berpikir bahwa realita yang terjadi atau kebutuhan mereka itu sekarang berbeda, Bapak Ibu. Sebentar kita akan bahas tuntas terkait dengan 5 kebutuhan dasar dari manusia, Bapak Ibu. Karena setiap individu kita harus yakini bahwa mereka itu adalah unik. Setiap individu itu adalah istimewa, Bapak Ibu. Jadi mereka memiliki keunikan, memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Kalau dulu kita sama ratakan, Bapak Ibu. Sama dengan halnya kita melihat dari sudut pandang yang sama. Padahal setiap orang itu sebenarnya memiliki gambaran yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Itu adalah sebuah ilusi, Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang kita harus berubah sekarang. Bagaimana kita dulu menganggap bahwa kita bisa merubah orang supaya berpandangan sama dengan apa yang kita yakini. Kita bisa mengontrol orang lain, ya. Tapi sebenarnya bagaimana, Bapak Ibu? Kita sebenarnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan orang itu berbeda-beda, Bapak Ibu. Sudut pandang orang akan berbeda-beda. Dan kita harus bisa meyakini bahwa tidak ada yang bisa mengontrol diri orang lain, tetapi yang bisa mengontrol itu adalah dirinya sendiri, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu dulu sering melaksanakan kalau sudah kita bujuk murid kita ternyata tidak bisa, ya kita paksa. Tapi sebenarnya bagaimana? Kita harusnya berkolaborasi, Bapak Ibu. Menciptakan pilihan-pilihan supaya anak didik kita bisa memilih seperti apa sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Kalau kita dulu berpikir siapa menang dan siapa yang kalah, tapi sekarang kita harus berubah, Bapak Ibu. Kita harus berpikir bagaimana kita harus berpikir win-win solution, Bapak Ibu. Ya, jadi itulah paradigma belajar yang terjadi sekarang, Bapak Ibu. Kita harus sekarang bergerak, berubah dari stimulus respon berubah menjadi teori kontrol, Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas terkait dengan teori kontrol ini seperti apa, Bapak. Nah, di sini kita akan masuk pada sesi yang pertama, yaitu tentang disiplin positif. Kira-kira Bapak Ibu, kalau berbicara tentang disiplin, apa yang muncul di pemikiran Bapak Ibu? Silakan dirasain, Bapak Ibu. Ya, Bu Suarniti. Selamat malam Pak Dwik dan teman-teman. Ini sangat luar biasa ya. Kita bahas tentang disiplin positif. Bagaimana dari disiplin ini nanti kita berharap bisa membangun budaya di sekolah kita ya Pak Dwi ya. Ya. Nah, menurut saya ada di pertanyaannya ya. Disiplin itu apa, Ibu? Disiplin itu apa menurut? Cara melihat gini fotonya itu luar biasa. Disiplin itu yang saya rasakan itu adalah peraturan, kanan, tata tertib seperti Tata itu Pak tertib. Dwi. Oke. Ya, tata tertib, disiplin. Ya, mungkin itu aja Pak Dwi. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Nancy. Jadi menurut Bu Nancy itu disiplin itu selalu yang berhubungan dengan tata tertib, berhubungan dengan peraturan seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang punya pendapat? Oke, Pak Astina, silakan Pak Astina. Baik, makasih. Dengar ya suaranya? Suaranya kayaknya belum masuk nih Pak Astina. Coba sabar dulu Bapak Ibu. Masih menghubungkan ini. Trouble ya? Oke. Suaranya belum masuk, Pak. Sepertinya ada masalah di mikrofonnya. Mungkin ditahan dulu Pak Astina atau bisa dituliskan di kolom chat Pak Astina. Oke, bisa dimasukkan di kolom chat. Kita dengarkan coba teman kita yang lain, Pak Sudiase. Mungkin Pak Sudiase, pandangan disiplin itu apa? Baik, terima kasih Pak Kadek Dwi. Jadi menanggapi dari apa yang Pak Kadek sampaikan, disiplin kalau menurut saya itu adalah kesadaran diri begitu Pak Kadek. Terima kasih. Kesadaran diri, oke. Kita tunggu jawaban Pak Astina nih. Pak Astina kayaknya lagi ngetik. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang punya pandangan terkait dengan apa itu disiplin gitu. Pak Sapri silakan Pak. Ya, kalau menurut pandangan saya disiplin itu adalah bentuk tanggung jawab diri terhadap situasi kayaknya Pak Dwi. Oke, terima kasih Bang. Jadi nih Pak Astina udah jawab nih. Kalau menurut Pak Astina di kolom chat kebetulan
dituliskan disiplin itu proses pengontrolan diri untuk mencapai yang lebih baik. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat Bapak Ibu. Sebenarnya disiplin positif itu apa sih? Kalau kita lihat dari kata disiplin. Nah, kalau tadi Bu Nancy mengatakan bahwa disiplin itu segala yang berkaitan dengan peraturan, tata tertib. Jadi kalau bisa kita ambil sebuah nilainya adalah kepatuhan nih. Jadi kalau orang yang dikatakan tidak disiplin artinya dia tidak patuh. Sementara kalau orang yang sudah patuh pasti dianggap disiplin. Nah, itu adalah paradigma yang lama, Bapak Ibu. Ternyata disiplin itu sebenarnya adalah bagaimana cara ya, cara bagaimana kita mengajarkan anak kita untuk bisa bertanggung jawab melalui sebuah proses tentunya Bapak Ibu. Yang mana tujuannya adalah bagaimana dia mampu untuk menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Jadi sekarang kita sudah tidak berpikir bahwa disiplin itu adalah sebuah kepatuhan lagi, tapi bagaimana kita mengajarkan anak kita untuk bertanggung jawab. Bagaimana dia kita bentuk, kita bisa dampingi anak itu untuk bisa menumbuhkan kesadaran dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, selanjutnya disiplin juga bisa ke arah yang seperti dikatakan oleh Pak Sudiasi tadi dan Pak Sapri tadi, bagaimana kita mengontrol diri untuk melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid untuk memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik atau motivasi internal yang ada dalam diri setiap anak didik kita. Bukan karena paksaan, bukan karena pujian ataupun hukuman Bapak Ibu. Jadi kembali lagi, disiplin itu adalah bagaimana kita membentuk mereka, mengajarkan mereka untuk bisa menyadari atas dirinya sendiri berdasarkan motivasi yang ada dalam diri anak itu sendiri Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal, kalau dulu kita mengenal namanya nilai karakter Bapak Ibu. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka, kita mengenal yang namanya 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Sebenarnya 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu sudah bisa merangkum nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Dan inilah yang harus kita terus dorong, inilah yang harus kita terus tekankan bagaimana dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila ini bisa membudaya dalam anak didik kita. Karena dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, selanjutnya bagaimana kita bisa membentuk mereka menjadi peserta didik atau murid yang mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan memiliki kreativitas, Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan lanjutkan terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Kira-kira kalau Bapak Ibu disuruh memilih memberikan hukuman dan konsekuensi, menurut pandangan Bapak Ibu bagaimana ya? Oke, Om Sosiastu Pak Agus, mungkin Pak Agus bisa bantu terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Menurut pandangan Pak Agus. Silakan Pak Agus, suaranya belum. Atau sambil menunggu mungkin Bu Sriatini bisa memberikan pandangan terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Terima kasih Pak Dwi Juli. Terima kasih teman-teman semua. Izin nurun pendapat mungkin gini. Kalau dari kata hukuman dan konsekuensi, mungkin yang memilih konsekuensi kali ya. Kalau hukuman kayak kedengarannya lebih apa ya? Lebih berat gitu. Mungkin kalau dihukum gitu kayaknya sesuatu yang negatif nanti tertinggal kita dicap negatif gitu. Kalau konsekuensi sepertinya ada istilah timbal balik, ada tawar menawar, itu ada kesepakatan begitu mungkin kira-kira seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri. Jadi benar ya, kalau hukuman itu lebih menyeramkan terdengar daripada konsekuensi. Kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan yang dibangun di sana, sudah ada keyakinan yang sudah dibangun di sana. Nah, sekarang
Bapak Ibu, di sini kita bisa lihat bahwa seperti yang pernyataan ketiga tadi terkait dengan penghargaan dan hukuman. Ya. Ternyata selama ini dengan kita memberikan penghargaan kepada murid kita, ternyata penghargaan itu juga bagian dari hukuman, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan penghargaan itu akan memberikan efek kepada murid kita, baik pengaruh jangka panjang, ya, bisa mengurangi kreativitasnya. Penghargaan bisa menurunkan kualitasnya, Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Anak itu berlomba kalau ada penghargaannya. Jadi bukan dari kesadaran dirinya sendiri. Sementara kita seharusnya sebagai seorang guru bisa membentuk anak didik kita itu memiliki kesadaran diri, memiliki motivasi intrinsik. Bukan karena ada penghargaan. Karena itulah mengapa penghargaan bisa disamakan dengan sebuah hukuman. Karena penghargaan juga bisa merusak hubungan. Artinya kadang-kadang siswa kita merasa jumawa setelah mendapatkan penghargaan dari kita. Ya. Bisa juga dia akan menurunkan kualitasnya. Ya. Dan yang paling parah adalah penghargaan itu juga akan mengurangi motivasi intrinsiknya dia. Karena dengan diberikan penghargaan dia sudah merasa, wah saya sudah cukup sampai di sini. Seharusnya dia harus bisa mengembangkan dirinya. Kembali seperti itu, Bapak. Nah, seharusnya kita ganti dengan apa? Hukuman, konsekuensi, penghargaan tadi, kita ganti dengan apresiasi, Bapak Ibu. Nah, ini adalah beberapa contoh ya, program-program yang bisa Bapak Ibu terapkan untuk membentuk apresiasi atau program-program kebajikan. Caranya bagaimana? Kita berikan pengakuan secara khusus, artinya sesuaikan dengan apa yang diperoleh oleh peserta didik kita atau murid kita, Bapak Ibu. Beri pengakuan kepada mereka dan beri pengakuan kepada semua murid. Artinya saat ada murid lain melakukan hal yang sama, kita harus memberikan penghargaan yang sama, Bapak Ibu. Dan itu harus kita lakukan secara konsisten. Ya, kita harus lakukan secara konsisten dan kita tetap harus berfokus pada prosesnya. Kita harus bisa bagaimana memberikan gambaran, apresiasi. Ya, apresiasinya bisa kita lihat dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, apa yang mereka lakukan, bagaimana situasinya, itu yang harus kita bangun bersama, Bapak Ibu. Jadi kita harus lakukan secara konsisten. Sehingga anak-anak akan lebih memunculkan motivasi intrinsiknya itu apabila dia terus kita berikan program-program kebajikan, dalam hal ini adalah apresiasi, Bapak Ibu. Sekecil apapun yang dilakukan oleh peserta didik kita lihat pada prosesnya, Bapak Ibu. Ada upaya yang dilakukan oleh anak didik kita untuk memperbaiki dirinya, untuk menyadarkan dirinya, sehingga mampu menerapkan nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan bermain sedikit, Bapak Ibu. Saya di sini ada 5 kasus, Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu bisa melihat, kita cermati dulu yang pertama, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, tindakan yang dilakukan guru mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Agung. Ya, terima kasih Pak Dwi. Untuk yang mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi itu termasuk dalam hukuman. Hukuman. Karena itu bukan konsekuensi, itu hukuman. Kurang lebih seperti itu. Oke. Mungkin Bapak Ibu yang lain bagaimana? Sepakat dengan hukuman atau ada yang memiliki jawaban berbeda? Sepakat. Sepakat ya? Pak Moko sepakat, Pak Moko? Kalau Saya mencatat sepakat. 100 kali dalam buku kalimatnya saya tidak terlambat lagi, hukuman juga ya? Ya, itu masuk kategori hukuman kalau menurut saya. Cuma sebelum dilanjut Pak Dwi, slide-nya sepertinya ada tertutup dengan kotak hitam gitu. Oke, udah. Sudah aman ya? Oke. Ya, aman. Terima kasih Pak Moko. Iya. Baik, jadi Bapak Ibu sepakat ya? Kalau yang pertama itu adalah bentuk hukuman? Sepakat, Pak Dwi. Oke, kita lihat ya, ternyata benar hukuman. Kalau yang nomor 2 sekarang Bapak Ibu. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket
2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Ya, Bu Suwarniti punya pandangan? Nomor 2 Baik, bagaimana? terima kasih Pak Dwi. Saya akan coba menjawab. Menurut saya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu termasuk hukuman. Karena Hukuman. Oh, capek banget lah kalau kita nyuruh lari gitu keliling lapangan ya. Nanti takutnya mengarah siswa berpikir gini, nanti kalau gurunya terlambat disuruh lari 20 kali lapangan gitu. mengarah ke fisiknya, Itu Bu ya. Pak Dwi. Iya. Oke. Mungkin Bapak Ibu yang lain sepakat atau ada yang memiliki pandangan berbeda terkait dengan pernyataan yang kedua? Sepakat. Sepakat. Oke, semua sepakat ya, Pak Bayu, Bu Sekiadi juga sepakat. Kita lihat Bapak Ibu, ya ternyata benar Bapak Ibu. Yang nomor 2 itu adalah hukuman karena melibatkan fisik di dalamnya Bapak Ibu. Selanjutnya yang nomor 3 Bapak Ibu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, Bu Sekiadi mungkin. Menurut saya hukuman Pak Dwi, dan tidak nyambung juga hukumannya, nggak pakai masker tapi push up 15 kali. Oke. Dengan diberikan hukuman push up, kembali lagi menyentuh fisik, maka ini pasti hukuman Bapak Ibu ya. Nah, sekarang yang nomor 4 Bapak Ibu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menurut Bapak Ibu, oke, Pak Wayan Sudihasyah, Kalau mencoret-coret kertas itu termasuk konsekuensi, Pak Ade. konsekuensi. Berarti dia harus mengganti. Oke. Menurut Bapak Ibu, yang lain bagaimana? Setuju. Saya Konsekuensi, setuju banget. sepakat. Konsekuensi. Sepakat. Oke. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Bu Setiartini, bagaimana Bu menurut Ibu? Enggak. Tadinya saya awalnya bingung Pak Dwi, karena mirip sama kasus nomor 2 itu kan ya. Tapi ada kata-kata pelajaran PJOK. Kalau saya mungkin lebih dominan konsekuensi deh, ya lebih dominan karena pas pelajaran olahraga begitu. Oke. Mungkin yang lain ada pendapat yang berbeda atau sama? Sama Pak Dwi, saya setuju. Sepakat, setuju. Artinya di sini terlihat adanya kesepakatan ya Bapak Ibu ya. Karena di pelajaran PJOK mungkin untuk lari itu memang sudah menjadi sebuah kesepakatan di antara guru dan muridnya. Kita lihat ya konsekuensi. Nah, sekarang kita akan melihat Bapak Ibu sebenarnya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu seperti apa Bapak Ibu. Ya, yang pertama kita bisa lihat bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi Bapak Ibu. Tapi konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi tapi tidak menyakitkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah ada kesepakatan di dalamnya antara siswa dengan guru. Yang kedua, hukuman itu akan membuat anak sakit Bapak Ibu. Baik secara fisik maupun secara psikisnya. Dan itu akan berlangsung cukup lama Bapak Ibu. Dan itu pun juga saya pernah alami Bapak Ibu. Pada saat saya SMP dulu, gara-gara tidak bawa buku pelajaran, saya harus dikeluarkan dari ruang kelas gitu. Dan itu membekas sampai sekarang Bapak Ibu. Ya. Sementara kalau konsekuensi itu memang akan membuat anak tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek Bapak Ibu. Tidak akan membekas. Karena apa? Sudah ada kesepakatan di dalamnya. Sudah terjalin kesepakatan di dalamnya. Anak itu akan, di awalnya memang dia akan sedikit jengkel, ngedumel, tapi setelah itu dia akan berpikir, oh ternyata memang benar. Saya melanggar ini. Dan hukuman itu akan membuat anak itu untuk membenci dari disiplinan. Sementara konsekuensi dia akan menghargai. Kenapa? Karena dia yakini. Dia ikut terlibat di dalamnya Bapak Ibu. Ya. Hukuman adalah bersifat paksaan, konsekuensi itu merupakan stimulus respon Bapak Ibu. Ya. Kalau yang hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, sementara konsekuensi itu mendorong anak untuk
mudah menyesuaikan diri. Artinya mengingat kembali, menyadari kembali apa yang sudah dia yakini, seperti itu Bapak Ibu. Ya, termasuk bagaimana hukuman akan membuat rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, tidak dihargai Bapak Ibu. Sementara konsekuensi memang anak itu akan kehilangan hak dan tidak nyaman. Tapi itu hanya bersifat sementara Bapak Ibu. Sampai akhirnya dia akan menyadari kembali apa yang nilai-nilai yang dia yakini, seperti itu Bapak Ibu. Jadi itulah hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru di sini sudah harus berpikir dan merubah. Yang dulunya mungkin kita banyak menerapkan hukuman kepada peserta didik kita, sekarang kita harus berubah Bapak Ibu dengan memberikan konsekuensi. Bagaimana caranya? Kita harus menyusun keyakinan bersama dengan peserta didik kita. Dari situ kita sama-sama meyakini, anak didik kita meyakini, sehingga dia akan lebih menghargai kedisiplinan itu. Lebih membudayakan disiplin positif Bapak Ibu. Karena apa? Ada memang rasa tidak nyaman, tapi akan membuat anak atau mendorong anak itu agar menyesuaikan diri kembali. Ya. Nah, sekarang baru kita berpikir terkait dengan motivasi perilaku manusia itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat di sini Bapak Ibu. Saya memiliki sebuah refleksi buat Bapak Ibu. Mungkin saya minta beberapa Bapak Ibu untuk memberikan komentarnya terkait dengan sebuah refleksi. Saya memiliki di sini pernyataan sebagai seorang pendidik, saat Bapak Ibu perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apa yang mendasari diri Bapak Ibu? Apakah lebih cenderung ke satu, apakah cenderung kedua, atau cenderung ketiga Bapak Ibu? Mari kita berefleksi bersama-sama Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu termasuk yang mana? Yang paling panjang Pak Dwi. Ya, Pak Agus? Yang paling panjang. Yang mana Pak Agus? Nomor 3. Kalau diri Pak Agus kembali, lihat diri Pak Agus sekarang sebagai seorang pendidik saat mengikuti pelatihan, motivasi apa sih sebenarnya yang mendasari diri Pak Agus untuk mengikuti pelatihan itu? Yang pertama, jika kasih pilihan saya biasanya bertiga. Ya. Tapi biasanya sih saya yang memberikan pelatihan, tapi jarang saya ikut pelatihan. Jadi kalau ditanya refleksinya sebagai pendidik agar ikut jika disuruh ikut pelatihan, motivasi apakah yang mendasari yang nomor 3? Karena kita harus belajar sepanjang hayat menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid Anda di lingkungan Anda. Karena jika berbicara terkait dengan hal ini, jika berbicara masalah keteladanan, saya jauh dari kata teladan. Tapi apa yang saya lakukan sebelumnya, jujur saja, saya apa adanya dengan siswa agar nantinya tidak di belakang anak-anak, oh Pak Agus bilangnya seperti itu, ternyata Pak Agus seperti ini. Jadi apapun yang saya lakukan itu saya bilang terbuka kepada anak-anak, baik hal positif maupun hal negatif. Hal negatif agar jangan dituruti oleh anak-anak, hal positif dari Pak Agus lah yang harus dituruti. Saya apa adanya saja, termasuk mohon maaf Pak Duja sebagai seorang manusia dan guru, dan manusia tentunya tidak luput dari kesalahan. Kalau masalah menjadi guru, kalau misalkan minum minuman keras, saya bilang Pak Agus bisa pasti dalam momen tertentu, tidak setiap hari. Pak Agus bukan orang yang munafik, saya bilang seperti itu. Mungkin ada acara ulang tahun, jangan sampai mabuk, apa adanya. Itulah diri saya nggak suka munafik. Saya nggak suka minum, nanti ujung-ujungnya diketahui minum, kan itu hal yang justru tidak akan menjadi bumerang bagi kita sebagai seorang guru. Anak-anak akan mencemooh kita seperti itu. Seperti yang katakan tadi oleh Bu Nancy, nih kalau misalkan terlambat gurunya lari 20 kali misalkan. Nah itu sudah saya terapkan kesepakatan awal pada saat lomba gerak jalan. Kalau anak-anak saya buat kesepakatan, walaupun saya bukan guru olahraga Pak Dwi, mohon maaf, saya guru bahasa Bali, kebetulan senang bersama anak-anak pada saat gerak jalan. Kenapa anak-anak itu push up,
ternyata ada fungsinya Pak Dwi, baru saya tahu, supaya teke apa ya, supaya apa Kokoh. ya, dia kokoh tuh barisannya, tegap gitu. Ternyata itu fungsi push up. Kenapa anak-anak LKBB itu konsekuensinya push up? Ternyata positif itu, bukan hukuman ternyata, karena untuk supaya gini barisannya tegap, bodinya tegap gitu. Ternyata baru saya tahu, ternyata dari hal itu saya belajar, jadi bertanggung jawab. Benar sekali kalau konsekuensi itu bertanggung jawab. Kalau kita melakukan kesalahan, berjanji kita harus lakukan. Makanya teman-teman tahu kenapa Pak Agus bisa dilihat oleh muridnya, karena saya mengajarkan hal bertanggung jawab kepada anak-anak. Jadi tidak kalian saja yang melakukan hal itu, ya kita harus bertanggung jawab atas itu. Makanya kita harus belajar. Nah, terlepas dari itu, tugas dari kepala sekolah misalkan untuk berangkat, ya karena sesuai dengan bidang kita, saya harus berangkat. Pak Agus tolong antar anak kita ke pelatihan kepemimpinan, anak OSIS, siap berangkat, karena itu anak kita. Itu terlepas dari tugas tugas sebagai kepala sekolah, ya itu tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Itu Pak Dwi, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus. Jadi saya bisa garis bawahi pernyataan dari Pak Agus bahwa Pak Agus itu selalu berusaha bertanggung jawab serta menghargai diri dan sebisa mungkin untuk bisa menjadi teladan gitu. Jadi terus berupaya untuk menjadi teladan bagi murid-murid di lingkungannya Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Agus. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain dari kasus ini, misalkan dari pernyataan ini, kira-kira Bapak Ibu cenderungnya kemana ya? Ya, Pak Sapri, silakan Pak. Izin Pak Dwi, saya refleksi yang poin pertama mungkin ya. Kadang-kadang kita ada di situasi yang seperti itu, kayak apa Anda hadir karena tidak ingin tidur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan dapat surat teguran. Kadang-kadang situasional kita, keadaan kita itu kayak ada seperti itu gitu. Jadi ya karena saya hadir, ya karena saya tidak ingin tidur oleh atasan saya gitu. Bukan karena misalnya itu nggak ada konteksnya dengan hubungan dengan kita, tapi karena saya hadir itu karena ya pengen nggak dapat teguran aja gitu. Ya tapi tetap saya jalankan tugas itu gitu sih. Kalau saya kadang ada situasi-situasi yang memang di poin 1 itu terkadang ada dalam diri saya gitu. Tapi kalau untuk poin 2, ya namanya manusiawi ya, itu kita kan ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan itu kan. Jadi mendapat penghargaan sebagai pendidik prestasi juga ya adalah dalam diri kita. Dan yang poin 3 itu juga ya tetap kita sebagai pembelajar sepanjang hayat, karena murid yang berkembang, situasi yang berkembang, zaman yang terus berubah, kok gurunya nggak berubah-berubah, kalau alergi dengan perubahan, rasanya itu udah kayak nggak cocok lagi sebagai seorang guru gitu. Jadi jangan pernah alergi dengan yang namanya perubahan lah, menurut saya seperti itu. Terima kasih Pak Dwi. Oke, terima kasih. Jadi berikan emoticon tepuk tangan Bapak Ibu pada rekan-rekan kita tadi yang sudah memberikan refleksinya. Nah, jadi menurut Bang Sapri, kalau bisa saya garis bawahi, tergantung situasinya ya, situasional, karena kita harus menyadari bahwa motivasi itu bisa berasal dari luar, juga bisa berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, kadang-kadang kita juga tergantung situasi yang kita hadapi seperti apa gitu. Tapi saya rasa Bapak Ibu semua di sini yang hadir di sini, ya, yang mengikuti kegiatan berbagi praktek baik melalui diseminasi budaya positif ini, saya rasa sedang menumbuhkan motivasi yang ketiga. Ya, buktinya di hari libur, di tengah-tengah yang harusnya bercengkrama dengan keluarga, Bapak Ibu meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi saya rasa Bapak Ibu ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, artinya memanfaatkan setiap kesempatan supaya kita bisa terus berusaha, bertanggung jawab, dan menghargai diri kita, sehingga kita kita bisa menjadi teladan bagi murid-murid kita. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan lihat Bapak Ibu, sebenarnya 3 motivasi perilaku manusia itu ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga adalah menghargai diri sendiri. Nah, 2 di atas ini adalah motivasi yang berasal dari luar Bapak Ibu, atau yang biasa kita sebut dengan motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini pasti akan mempengaruhi kita Bapak Ibu. Sementara menghargai diri sendiri itu adalah motivasi internal Bapak Ibu. Dan inilah yang harus terus kita budayakan Bapak Ibu.
bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri kita, begitu juga bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak kita. Dalam setiap murid kita, bagaimana kita bisa mewujudkan anak didik kita itu bisa memunculkan motivasi secara intrinsik, Bapak Ibu. Ya, bagaimana dia mampu menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau nilai-nilai yang mereka yakini, Bapak Ibu. Nah, di sini bagaimana cara mewujudkannya? Saya melakukannya dengan membentuk keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ya, kita sebagai seorang guru, kita harus memiliki peran, Bapak Ibu. Bagaimana kita mewujudkan keyakinan kelas itu dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid, Bapak Ibu. Ini yang saya lakukan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di gambar, jadi saya mengajak anak-anak, awalnya adalah mereka menuliskan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Karena kalau mereka kita ajak, anak-anak mari kita buat sebuah keyakinan, mereka akan bingung apa yang harus kita yakini gitu. Makanya saya awali dengan bagaimana saya mengajak anak-anak untuk menuliskan dulu peraturan-peraturan, baik peraturan sekolah ataupun peraturan kelas yang mereka sudah bentuk seperti itu. Supaya apa? Supaya saya dapat mendapatkan gambaran, Bapak Ibu. Ya, di sini saya mendapatkan gambaran apa yang ada di dalam benak anak didik kita. Saya menggunakan aplikasi, Bapak Ibu. Saya tidak menggunakan sticky note yang ditempel-tempel, tapi saya gunakan Slido, Bapak Ibu. Ya, jadi kebetulan sekolah kita kan sudah digitalisasi gitu, sudah dipasangi WiFi secara menyeluruh. Terima kasih Pak Bayu Wakasarana, kebetulan juga hadir. Jadi saya manfaatkan fasilitas yang telah disiapkan oleh Pak Bayu dan sekolah tentunya. Jadi saya coba menggunakan sebuah aplikasi bernama Slido, Bapak Ibu, berbasis web. Saya minta anak-anak untuk menuliskan apa peraturan yang mereka ketahui yang berada di kelas ataupun di sekolah, Bapak Ibu. Ternyata mereka menuliskan ada yang tidak membolos, tidak ribut di kelas, tidak mengambil barang orang lain, selalu piket sesuai jadwal, tidak mengganggu teman, selalu berkomunikasi, tidak saling membuli, tidak saling mengejek. Ya. Jadi saya berikan kesempatan. Nah, setelah ini saya kumpulkan, Bapak Ibu. Saya ajak mereka untuk mengumpulkan mana yang sama, mana yang sejenis, atau mana yang beririsan lah. Nah, setelah itu, setelah kita kumpulkan, saya ajak mereka. Coba dipikirkan menjadikan sebuah kalimat yang positif, Bapak Ibu. Ajak mereka untuk mengarahkan mereka ke hal-hal yang positif. Supaya kita bisa menemukan sebuah nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Nah, dari situ barulah kita buatkan dalam sebuah keyakinan, kita buatkan dalam sebuah poster, dan ini rencananya dan sudah saya lakukan adalah saya tidak cetak lagi, Bapak Ibu. Ya, cetaknya hanya satu di kelasnya, selebihnya saya sebarkan di grup kelasnya supaya mereka siswa kita sekarang tidak lepas dari HP. Setiap melihat HP dia ingat, oh ada keyakinan di kelas yang sudah kita bentuk. Jadi seperti itu. Dan saya mengajak siswa kita. Siswa saya pada saat itu di kelas di 10E terutama yang sudah saya ajar, sudah saya berikan ini. Saya ajak mereka selalu mengkaji. Di setiap harinya, di setiap minggunya, saya ajak mereka untuk mengkaji. Seandainya ada sesuatu ya yang sudah tidak tepat lagi untuk dilaksanakan di kelas atau sudah tidak diyakini lagi di kelas, mari kita bersama-sama. Saya berikan kesempatan anak didik untuk menyampaikan. Mungkin kalau ada perubahan, anak-anak bisa sampaikan. Mari kita buat kesepakatan baru. Kita sesuaikan lagi dengan perubahan yang ada. Karena kita tidak boleh hanya berhenti pada satu titik saja, Bapak Ibu. Seperti itu, Bapak Ibu. Inilah keyakinan kelas yang telah saya bentuk. Dan sejauh ini anak-anak masih meyakini itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang kalau sudah kita mengetahui apa motivasinya, sudah kita membuat sebuah kesepakatannya, nah kita juga harus mengetahui, Bapak Ibu, terkait dengan kebutuhan dasar dari setiap manusia, Bapak Ibu. Ya. Di sini saya akan ajak Bapak Ibu untuk berpikir sedikit bahwa ketika seorang murid atau anak didik kita melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, atau dengan kata lain dia melanggar peraturan yang ada atau melanggar kesepakatan yang ada, sebenarnya mereka itu gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dan kitalah sebagai seorang guru, bagaimana kita harus bisa menggali, Bapak Ibu,
menggali sebuah kebutuhan apa yang sebenarnya yang mereka ingin penuhi gitu. Supaya kita tidak serta-merta langsung menghujat mereka, menghukum mereka, menghadik mereka, Bapak Ibu. Kita harus mengetahui. Dan saya akan ajak Bapak Ibu untuk berefleksi sesuai dengan kasus yang saya temukan sendiri, Bapak Ibu. Jadi ini kasus yang saya berikan nantinya based on true story, Bapak Ibu. Apa yang saya alami sendiri. Nah, kita sebelum memasuki kasus itu, kita harus mengenal, Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau yang biasa kita kenal dengan survival. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa ingin diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Ya. Dari 5 kebutuhan ini saya ingin tanya kepada Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu di momen yang sekarang, di waktu ini, ya, kira-kira kebutuhan mana yang sedang ingin Bapak Ibu penuhi sekarang? Silakan Bapak Ibu bisa raise hand. Kalau Bu Suwarniti di kolom komentar nulis bertahan hidup. Kira-kira bertahan hidup dari apa ini, Bu? Ya, Pak Agung. Oke, sudah raise hand. Kira-kira Pak Agung kebutuhan dasar apa yang ingin Pak Agung penuhi sekarang? Kurang lebih sama kayak Bu Suwarniti ya. Bertahan hidup adalah kebutuhan paling utama yang harus diutamakan karena menyangkut kebutuhan pokok terkait dengan kehidupan gitu. Sandang, pangan, papan. Yang lain bisa menyesuaikan. Ini real karena gini ya. Jadi anak kos. Jadi kebutuhan bertahan hidup yang penting dan yang utama dari Pak Agung. Oke. Kalau Bu Nancy nih atau Bu Suwarniti, kira-kira bertahan hidup dari sisi apa ini, Bu? Baik Pak Dwi, terima kasih atas waktunya. Kenapa saya memilih bertahan hidup atau survival? Karena kalau kita tidak bisa memenuhi seperti kata Pak Agung tadi ya, memenuhi kebutuhan dasar kita, tentunya itu akan berdampak pada kehidupan kita. Kita tidak akan bisa mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kita tidak akan mampu mencapai kebutuhan dasar bebas, senang, penguasaan, seperti itu. Yang paling pokok menurut saya adalah bertahan dulu. Habis itu dari bertahan, kan kita nih udah hidup nih ceritanya. Pasti Setelah hidup, hidup Bu. itu kita akan mendapatkan, kita bisa akan terpenuhi semua kebutuhan dasar kita. Seperti itu Pak Dwi. Terima Oke. kasih. Terima kasih Bu Nancy atau Bu Suwarniti. Ibunya selalu ceria nih. Aura positifnya selalu disebarkan. Sekarang ke Pak Sapri nih yang sudah resen. Silakan Pak Sapri. Kira-kira kebutuhan Oke, dasar Pak Sapri apa ini yang ingin dipenuhi sekarang ini? kalau sekarang ini mungkin yang poin kedua, Pak. Kasih Kasih sayang yang sayang. merasa diterima. Oke. Karena eh, kalau misalnya kayak tadi Pak Agung sama Bu Nensi bilang bertahan hidup, kalau nggak ada duit enjoy aja gitu. Tapi ya kasih sayang dan rasa diterima itu rasa saya ini saat ini yang penting karena di kelas 11 saya mengawali pembelajaran antropologi yang sebelumnya saya nggak banyak kenal dengan anak-anaknya. Hmm. Apalagi anak-anaknya yang beragam latar belakang, ya profil orang tuanya dan lain sebagainya itu ada beberapa anak yang memang kita harus berikan perhatian, kasih sayang gitu. Karena kita nggak tahu gitu. Dengan dia melakukan yang tadi Pak Dwi bilang, ketika dia tidak memenuhi nilai-nilai kebajikan tadi, mungkin ada rasa kurang ini ya, kurang tepat, mungkin atau kurang puas lah mungkin dari segi nilai kebajikan yang dia kurang penuhi lah gitu. Jadi kita harus memberikan rasa kasih sayang dan ya rasa diterima. Nah, saat ini mungkin di kelas 11 J atau K kalau nggak salah saya lupa, di antara dua kelas itu ada di saat itu kelas mereka tuh kotor Pak Di, ya. Kotor gitu ya. Bahkan mohon maaf ini bukan unsur apa-apa. Kan di kelas tuh ada tempat sembayangnya yang untuk taruh canang gitu. Ya. Di situ saya marah karena di situ ada tong sampah Pak Di gitu. Dan kotor gitu. Saya selama 45 menit itu meminta mereka untuk bersih, tong sampahnya bersih dan lain. Artinya dengan cara itu saya memberikan kasih sayang saya kepada mereka
tolong dong ini tempat ibadah dan tempat sampah ini tolong dijaga bersihannya kelas gitu-gitu dan saya juga ada beberapa kasus di situ. Saya minta di kelas itu untuk memajang foto mereka bersama orang tuanya. Oh, Karena kita mau menyentuh dari unsur intrinstiknya dari dalam gitu. ya. Karena kan kayak kita sudah melakukan MPLS itu kan orang tua dihadirkan. Nah, ketika anak kelas 10 naik ke kelas 11 ini, kan nggak mungkin kita hadirkan lagi orang tuanya. Nah, Iya. caranya saya memajang foto orang tua mereka di sana bersama mereka agar mereka termotivasi gitu. Ya. Jadi dengan cara itu saya membuat untuk memberikan meskipun orang tua kalian bekerja di sana, kalian belajar di sini, kalian harus ingat orang tua kalian itu tetap memberikan 100% kasih sayang kepada kalian semua. Saya bilang gitu. Saya lupa kelas K atau J gitu. Em, Tugas ini saya berikan. Jadi harapannya minggu depan tuh sudah ada foto mereka terpajang kecil aja ukuran dompet pun boleh gitu. Bebas aja. Jadi gitu, kurang lebih seperti itu Pak Dwi kalau dari saya. Baik, terima kasih Pak Sapri. Jadi Pak Sapri kebutuhan dasarnya sekarang adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kalau saya lihat di kolom chat di sini Pak Sudiase ada bertahan hidup. Selanjutnya Bu Sukiyadi juga kebebasan, Pak Agus kesenangan dan kebebasan, Bu Indra Iswari kesenangan, Bu Sriarti ini kebebasan dari sakit. Semoga Ibu cepat sembuh Bu sehingga bisa melanjutkan aktivitas seru-seruan kita di sekolah kita. Ya, selanjutnya Bu Praba kasih sayang dan rasa diterima, Pak Bayu kebebasan, Pak Cahyanto kasih sayang, rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Wah, banyak nih Pak Muko nih kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Jadi begitu juga Bapak Ibu, bagaimana kita sebagai guru, kita harus bisa mengenali terlebih dahulu. Kira-kira anak itu kebutuhan dasarnya apa Bapak Ibu? Dan kita sekali lagi kita harus berikan tanda petik dan perlu digarisbawahi kita ini bukan malaikat yang bersayap Bapak Ibu. Kita juga bukan superhero Bapak Ibu yang bisa memenuhi segala kebutuhan dasar dari setiap anak didik seperti yang dikatakan Bang Sapri. Kelasnya beragam dari latar belakang orang tua yang berbeda, dari latar belakang keluarga yang berbeda. Nah, kita sebisa kita ya ya sebisa kita mengupayakan untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar dari peserta didik kita. Nah, ini saya berikan kasus sedikit Bapak Ibu. Ini adalah kasus yang saya hadapi sendiri Bapak Ibu yang ada di kelas. Jadi kita akan merefleksikan dari kegiatan ini Bapak Ibu. Jadi saya ngajar di kelas 10 Cing. Ada satu orang siswa di kelas saya namanya Satria. Beberapa anak juga mengeluhkan Satria yang seringkali bermain HP dan memutar video dengan keras saat jam pelajaran berlangsung. Ternyata bukan hanya di pelajaran saya aja Bapak Ibu. Ternyata pelajaran sebelum-sebelumnya juga dia melakukan hal yang sama sehingga temannya merasa terganggu. Nah, sekarang saya ingin tanya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti yang saya hadapi, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan dan kira-kira apa alasan Satria melakukan itu Bapak Ibu? Mungkin ada yang berpendapat. Ya, Pak Muku, sudah raise hand. Silakan Pak Muku. Oke, terima kasih Pak Dwi. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Ini artinya kasus ini sebenarnya saya tunggu-tunggu dari tadi. Muncul juga akhirnya itu. Kita realistis kan, Bapak Ibu. Kita realistis ya. Ini kasus yang kita hadapi adalah hal yang semacam ini di sekolah. Gitu. Saya rasa semua kelas akan mengalami itu. Meskipun kita tadi sudah mengatakan bahwa kita sudah memiliki kesepakatan kelas ya, kan seperti tadi ya Pak Dwi ya. Rata-rata kesepakatan kelas kita pasti akan salah satunya pasti akan muncul nih sebagai pasti akan muncul bahwa dia akan menggunakan HP untuk kepentingan belajar ya, untuk kepentingan pendukung pembelajaran di kelas intinya, sehingga Pak Bayu dengan bermurah hati di sana menganggarkan untuk pengadaan WiFi. Makasih Pak Bayu. Nah, cuman masalahnya ini kan menjadi terus kasus menjadi temuan gitu bahwa kita mengajar, kita berada di kelas itu saingan kita adalah media sosial Bapak Ibu, media sosial, HP dan sebagainya. Nah, ketika ini kasus ini terjadi, sama seperti yang Pak Dwi katakan tadi, dalam kasus apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan yang pertama adalah yang pasti kita mengingatkan secara teori ya, kita akan mengingatkan akan kesepakatan kelas yang kita sudah miliki, kan begitu ya. Nah, habis itu mungkin barangkali kita akan menindaklanjuti ke ranah ke restitusi ya. Di sana ada kita kebutuhan apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh si anak ini gitu, sehingga dia kalau terus-terusan bermain HP. Cuman ada permasalahan baru lagi Bapak Ibu yang mungkin perlu kita pecahkan bersama-sama.
Meskipun kasus ini sudah terjadi, kemudian kita sudah melakukan mengingatkan menggunakan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama, termasuk sudah melakukan restitusi, termasuk kita sudah melakukan apa yang menggali kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh siswa tersebut. Kasus ini akan terus terulang gitu. Sehingga kita akan mengingat kembali bahwa secara realitas, secara real, kesepakatan kelas itu sebenarnya bermanfaat atau tidak, ngefek atau enggak gitu. Iya. Nah, ini yang harus kita realistis menghadapi itu. Efek apa enggak? Karena siswa menghadapi. Sekarang kita diingatkan sepakatannya apa, dan seterusnya. Nah, besok ketika itu terjadi dalam waktu akan lama, dia akan terulang lagi dan terulang lagi. Gitu. Barangkali kalau saya ambil garis benang merahnya bahwa di situ adalah bahwa mengingatkan dengan kesepakatan itu tidak seperti kita makan cabai ya. Sekarang diingatkan langsung sembuh besok gitu. Mungkin ini sebuah proses yang cukup panjang gitu. Itu sih kira-kira Pak Dwi. Tapi yang terkait dengan kasus yang diberikan oleh Pak Dwi tadi, apa yang harus dilakukan ya kembali kita harus mengingatkan kepada kesepakatan yang telah kita miliki di kelas tersebut. Demikian Pak Dwi, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Moko. Jadi ya benar, kita kembali lagi pada teori. Kalau kita berbicara teori pasti kita akan mengingatkan kembali terkait dengan keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah dibentuk. Cuma benar seperti kata Pak Moko juga bahwa tidak seperti makan cabai, begitu diingatkan langsung gini. Ya, jadi itu terkait dengan pandangan dari Pak Moko. Kita dengarkan coba dari Bu Ali Suseni yang sudah raise hand. Silakan Ibu. Menurut Ibu bagaimana? Baik, terima kasih. Menarik sekali Pak Dwi, kasus yang dihadapi oleh Pak Dwi di kelas C. Mungkin sebagian besar dari kita, tidak hanya di kelas tersebut ya, masih ada banyak juga satria-satria lainnya di kelas lain, tetapi tidak bisa kita pungkiri juga ada juga kok anak-anak kita, anak-anak hebat kita yang memang sudah fokus, kemudian hebat mereka, kemudian memiliki tujuan pasti ke depannya, sehingga mereka sadar bahwa tugas mereka ke sekolah itu adalah tujuan utamanya adalah belajar seperti itu. Nah, sekarang bisakah saya tanya balik kepada Pak Dwi? Nah, apa yang telah Pak Dwi lakukan nih pada waktu mengetahui satria melakukan hal tersebut? Ya, jadi setelah saya dalami, jadi begitu kejadian di awalnya pada saat awal pembelajaran saya coba tetap mengarahkan anak-anak, mari kita fokus dalam belajar. Selanjutnya ternyata diulangi lagi. Saya ingatkan kembali anak-anak, kita sudah sepakat, sudah yakin kalau pada saat jam pembelajaran kita sama-sama saling menghargai. Jadi saat ada yang berbicara kita harus saling mendengarkan seperti itu. Ternyata diulangi lagi. Ya, selang lagi 10-15 menit muncul lagi suara video itu. Nah, akhirnya saya panggil, saya ajak berbicara, saya tanyakan kenapa gitu. Ternyata dia bosan dalam hal bahwa pembelajarannya hanya selama ini yang dia lihat pembelajarannya teori gitu. Jadi dia bosan di sana. Dari situ saya berpikir, ternyata anak ini menyukai pembelajaran yang interaktif, yang artinya bisa menarik perhatian dan kesenangannya dia gitu. Ternyata ada kebutuhan dasar yang gagal untuk terpenuhi, yaitu kesenangannya dia gitu. Jadi dia merasa bosan di sana. Itu yang terjadi, Bu. Jadi dari situ saya merefleksikan diri sehingga saya berubah. Pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu sekarang saya lakukan dengan game. Ya, dengan game itu ternyata lebih seru. Jadi dia sudah merasa bahwa kebutuhannya dia akan kesenangannya sudah terpenuhi gitu. Dan sebentar kita akan lihat bagaimana kegiatan yang saya lakukan dan apa refleksi yang dilakukan oleh siswa. Jadi itu Bu Ari Suseni. Oke, baik Pak Dwi. Jadi tidak hanya kepada siswa saja.
Jadi tadi Pak Dwi bertanya kepada kami pun gitu ya, kita memiliki kebutuhan berbeda yang harusnya dipenuhi seperti itu. Nah, jadi kita harus tetap menyadari bahwa setiap individu, setiap siswa kita itu adalah unik. Bagaimana kita berusaha selalu untuk bisa memfasilitasi kebutuhan mereka, walaupun dalam tataran yang ideal itu sebenarnya kita seharusnya memfasilitasi itu semua. Tetapi seperti tadi Pak Muku juga sudah bilang bahwa itu tidak seperti makan cabai atau membalikkan telapak tangan yang serta-merta bisa, dan dalam satu kegiatan pembelajaran di kelas kemudian kita bisa memfasilitasi seluruh siswa kita. Tetapi tetap kembali ke kita lagi, bagaimana komitmen kita dengan keyakinan yang kita miliki, bagaimana poin utamanya itu adalah selalu berefleksi. Dan Pak Dwi tadi sudah melakukan itu sebenarnya Pak Dwi. Jadi sudah merefleksikan, menanya dulu kebutuhan apa sebenarnya yang belum terpenuhi dari si Satria ini. Mungkin untuk teman-teman yang lainnya terpenuhi, tetapi untuk Satria belum. Kemudian akhirnya setelah menyadari itu dan Pak Dwi akhirnya berefleksi diri. Kemudian akhirnya dengan refleksi itu kita dituntut untuk selalu berbuat lebih baik lagi, dan bagaimana kita menjadi seorang guru yang kreatif sebenarnya dituntut seperti itu. Oke Pak Dwi, itu saja sih sebenarnya yang ingin saya diskusikan, sharingkan gitu ya. Ternyata Pak Dwi sebenarnya udah melakukan ini studi kasusnya, sudah case close sebenarnya ya. Oke, thank you Pak Dwi. Oke, terima kasih Mas Ari. Jadi benar, sebenarnya ini sudah case close, cuma saya ingin membagikan pengalaman kepada Bapak Ibu. Artinya siapa tahu Bapak Ibu menghadapi kasus yang sama seperti yang disampaikan oleh Pak Muku. Kita tidak bisa memungkiri sekolah mengharapkan digitalisasi sekolah, maka tidak akan lepas dari yang namanya gadget seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita ketahui apa yang menjadi kebutuhannya. Ya, sebenarnya dari kasus ini kita bisa melihat, mungkin saja satria-satria yang lainnya punya alasan karena dia jadi konten kreator nih, sehingga dia lebih banyak menonton video-video apa yang lagi hits, apa yang lagi berkembang nih, jadi top trending di dunia maya sekarang, sehingga dia di situ berpikir, oh dia menciptakan video, dia nonton video dari orang lain untuk mendapatkan AdSense untuk bekalnya dia. Jadi ada kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan dasar akan bertahan hidup. Bisa juga satria yang kedua nih, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi salah satu bentuk mencari perhatian ketika temannya melaporkan tindakannya ke gurunya, gurunya juga memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh satria-satria ini adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Artinya dia ingin ada orang yang ingin memperhatikan. Ya. Jadi bisa juga ada satria yang ketiga nih, karena dia ingin temannya mengakui kehebatan dan keberhasilannya karena dia menonton video seolah-olah temannya ingin melihat video apa itu, ternyata video dirinya sendiri dengan viewer yang begitu banyak. Sebetulnya dia ingin temannya itu mengakui kehebatan dan keberhasilannya dia. Maka sebetulnya satria sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan penguasaannya dia. Bisa juga ada satria yang keempat karena dia merasa bosan seperti yang saya alami. Ya, jadi ternyata satria di kelas saya itu karena dia merasa bosan dengan pelajaran kelas yang monoton, sehingga dia ingin pelajaran dikemas menjadi lebih menarik, sehingga kebutuhan akan yang ingin dipenuhi itu adalah berusaha adakan kebebasannya dia. Dan yang terakhir mungkin ada satria yang kelima nih, karena dia ingin merasa senang menonton video. Jadi untuk referensinya menjadi konten kreator, kebutuhan dasarnya sedang berusaha adalah kesenangannya. Nah dari situ saya merefleksikan diri Bapak Ibu. Yang merefleksikan diri ternyata satria di kelas saya itu adalah dia bosan Bapak Ibu. Dia ingin pembelajaran yang lebih menarik. Nah, itu tercermin setelah pembelajaran. Pada saat kejadian itu saya coba membuat sebuah polling melalui Slido juga. Ternyata ada yang senang, ada yang sedih karena pilek, ada yang biasa saja, ada yang happy. Ada juga yang sedih dan senang, ada yang senangnya sedikit, ya. Ada yang capek juga, nah, ada yang bosan. Nah, di sini saya merefleksikan diri Bapak Ibu. Oh ternyata dari pembelajaran yang saya lakukan, anak didik saya tidak semuanya bisa saya penuhi gitu. Tapi saya akan berusaha terus membelajarkan diri, mengupayakan diri untuk bisa memenuhinya. Nah,
Ini adalah salah satu contoh kegiatan yang saya lakukan Bapak Ibu dalam bentuk permainan game. Nah, saya mengajak anak. Mohon maaf rekamannya ini agak gini karena saya ngerekam sendiri dan spontan Bapak Ibu. Tidak saya Oke, skormu masih minus? Minus 1. Sabar, kejar pelan-pelan. Silakan pilih nomor berapa? Nomor berapa? Silakan kelompok 4. Jangan lama-lama. Nomor 6. 6 menurun. 6 menurun. 10 kotak. 10 kotak. Kan belum ada 10 kotak. Huruf keempat M, huruf ke-6 adalah M juga. Belum tentu soalnya, hati-hati. Ingat, ada skor minus 1. Jangan sampai kalian minus. Kita lihat soalnya. 1, 2, 3. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dari permasalahan Satria tadi, saya merefleksikan diri. Saya ingin membuat bagaimana kebutuhan belajar, kebutuhan diri dari murid saya itu bisa saya upayakan. Sehingga saya membuat sebuah pembelajaran yang lebih menarik lagi dengan membuatkan games dalam pembelajaran. Tentunya topik yang saya bahas adalah materi pembelajaran saya. Dan ternyata efektif Bapak Ibu. Setelah saya melaksanakan pembelajaran, saya berikan kembali kepada anak-anak untuk mengisi apa yang dia rasakan setelah pembelajaran. Oh ternyata ada yang asik, santai, nyaman, tidak terlalu tegang, seru, semangat, gembira. Semua kata-kata yang dimunculkan oleh anak didik kita pada saat saya mengajar itu semuanya ke arah yang positif Bapak Ibu. Ya. Jadi ada yang nulis juara karena kelompoknya yang jadi juara. Jadi ini feedback yang diberikan oleh anak artinya saya merasa bahwa kebutuhan dasar mereka sudah bisa saya penuhi Bapak Ibu. Walaupun belum semuanya. Nah, di sini yang ingin kita lakukan adalah dengan melakukan fungsi kontrol restitusi Bapak Ibu. Ada 5 fungsi kontrol sekarang Bapak Ibu. Ya, fungsi kontrol yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga adalah guru sebagai teman. Yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Dan terakhir adalah guru sebagai manajer. Nah, di sini kita akan lihat sekarang Bapak Ibu. 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru adalah ada 5, ada penghukum, membuat orang rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau kita sebagai penghukum dan membuat orang rasa bersalah, Bapak Ibu, kita akan menjadikan motivasi dalam diri anak kita itu adalah motivasi eksternal yang akan membuat mereka menjadi identitas yang gagal, Bapak Ibu. Sementara kita seharusnya bagaimana bisa menciptakan identitas yang berhasil atau sukses kepada anak didik kita, Bapak Ibu. Ya, sekarang saya ingin tanya, mungkin satu orang peserta atau satu orang Bapak Ibu guru, mungkin kira-kira Bapak Ibu berada di posisi kontrol yang mana kalau kita melihat dari 5 posisi kontrol ini? Ya, silakan Pak Moko. Oke, terima kasih Pak Dwi. Mohon maaf, mencetnya lama. Oke. Terima kasih Pak Dwi, Pak Ibu sekalian, luar biasa nih. Jadi ada diskusi yang menarik di antara kita hari ini. Sebelum saya masuk ke pertanyaan Pak Dwi yang terkait dengan saya berada di posisi kontrol yang mana. Saya ingin masuk refleksi sedikit baik terkait dengan pembelajaran yang telah Pak Dwi lakukan tadi, yang videonya diputar tadi. Bapak Ibu, sesungguhnya konsep dari Merdeka Belajar itu sebenarnya seperti itu. Artinya kita mengajak anak-anak, karena tujuan pendidikan kan menciptakan kebahagiaan setinggi-tingginya gitu ya, kalau tidak salah, semoga saya tidak salah. Sama mereka bahagia berhasil tujuan pembelajaran pendidikan itu. Nah sekarang cuman masalahnya adalah yang dilakukan oleh Pak Dwi tadi itulah sebenarnya di posisi Merdeka Belajar yang sesungguhnya. Mereka belajar, kemudian mereka merasa senang, seberapapun materinya nyampe,
Nah, mereka yang penting happy itu. Itu sebenarnya inti konsep sederhananya. Sekolah kita dengan sekolah yang lain pasti beda karena lingkungannya beda. Itulah wujud dari kemerdekaan itu. Kita mungkin hanya sampai di salah satu titik, mungkin sekolah lain bisa jadi di titik yang lain dan seterusnya. Karena ini itulah yang kita lakukan di kelas sebenarnya begitu. Sesungguhnya. Cuman persoalan ya kegiatan semacam itu kan tidak bisa kita terus-menerus diterapkan karena negara kita masih negara administrasi ya. Nah, salah satu tuntutan materi masih banyak dan sebagainya. Makanya banyak yang menyatakan kemarin ya saya kutip dari salah seorang kawan. Siswa kita itu belajar banyak, tahu sedikit itu. Nah, konsepnya kalau saya dibalik belajar sedikit tahu banyak ini kan lebih gampang lagi gitu. Karena untuk menerapkan pembelajaran yang sangat menarik, game dan sebagainya, pembelajaran lapangan dan seterusnya, otomatis waktu-waktu belajar akan menyita banyak jam pelajaran gitu maksudnya gitu. Untuk satu materi saja gitu misalkan kan begitu Bapak Ibu ya. Tapi luar biasa Pak Dwi, secara garis besar saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa Pak Dwi terkait dengan video yang telah dilakukan tadi. Itu barangkali nanti suatu saat kawan-kawan saya dan seterusnya kita bisa mencontoh dan memulai hal yang baru gitu sehingga anak-anak itu nggak bosan dijejali dengan materi saja gitu. Termasuk juga untuk kemarin waktu Pak Agus pembelajaran bahasa Bali yang apa istilahnya kemarin Goak-goakan. bukan ya yang satu lagi Yang praktek gini. praktek nikah itu loh yang nikah. saya kebetulan lewat di aula dan ketika itu diajak Pak jadi tamu ya oke saya jadi tamu gitu saya nonton di situ. ini pembelajaran yang luar biasa kalau tidak demikian maka unsur bahasa Bali dan unsur tradisi Bali akan punah itu sebenarnya. Nah, itu Pak Dwi ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, berkaitan dengan yang lain barangkali terkait dengan posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini posisi mana ini? Ini sebenarnya kalau dibilang ini terkait dengan 5 posisi kontrol ini sebenarnya sangat bersinggungan dengan saya di PKS, Pak Agus di Pembina OSIS, kawan-kawan yang lain di posisi masing-masing, Misari, Pak Bayu dan tentunya Bapak Ibu yang lain tentunya. Ya ini sebenarnya kita akan melihat bahwa penghukum membuat orang merasa bersalah, teman memantau manajer. Kita akan seluruhnya kan kita mengarah ke manajer kan begitu. Tapi untuk menuju posisi manajer itu kita harus merangkak dari bawah, Bapak Ibu. Dan tidak salah kok saya rasa tangga demi tangga itu. Ya. Kita di posisi mana? Ada kalanya kita harus menjadi teman bagi mereka bagi anak-anak gitu. Dan itu saya rasa juga tidak salah gitu. Karena kita menuju proses ke arah berikutnya gitu. Nah, gitu sih barangkali. Terkadang pun saya menjadi seorang penghukum itu. Coba bayangkan sekarang Bapak Ibu, kita restitusi berapa kali kawan-kawan anak-anak kita yang dalam tanda kutip bermasalah gitu. Semacam itu. Bermasalah dalam tanda kutip karena kebutuhannya dia tidak terpenuhi tadi ya, mungkin barangkali. Ya. Itu sih Pak kawan-kawan kalau saya posisi saat ini ya mungkin barangkali saya lebih banyak ke teman, pemantau, sedikit banyak ke membuat perasaan bersalah ya, penghukum terkadang juga ya gitu. Nah, seperti itu sih. Terima kasih ya Pak Ibu. Baik, terima kasih Pak Moko. Jadi itu dari Pak Moko, mungkin dari satu orang lagi, Bu Ari, sisa ini coba. Sebentar Pak Agus ya, setelah ini ya. Pak Agus semangat sekali nih. Silakan Bu Ari. Oke, terima kasih. Saya duluan ya Pak Agus ya. Oke. Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Moko juga. Jadi kita tidak bisa memaksakan diri bahwa kita ada di posisi salah satu. Menjadi teman, kemudian all the time gitu, sepanjang waktu kita menjadi teman. Nggak bisa seperti itu. Kemudian menjadi manajer gitu ya. Tetapi memang idealnya seperti tadi, tataran ideal kita memang harusnya menuju di posisi manajer seperti itu. Tetapi kadang juga tidak bisa seperti itu. Nah, seperti Pak Moko tadi menyadari bahwa beliau adalah pembina PKS gitu yang setiap hari berkecimpung di yang berkaitan dengan peraturan sekolah dan lain sebagainya. Kemungkinan beliau akan di penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah seperti itu. Dan itu juga tidak salah seperti itu. Nah, jadi 5 posisi kontrol ini sebenarnya tidak ada yang salah dan kita tidak bisa memaksakan diri bahwa kita all the time di satu titik saja. Tetapi bagaimana kita bisa memposisikan diri pada saat situasi dan kondisi yang seperti apa
Nah, gitu dia. Jadi saya pernah kok menghukum siswa, pernah. Kemudian membuat orang merasa bersalah juga iya. Pada waktu saya panggil dia, kemudian akhirnya dia menyadari bahwa dia itu sebenarnya salah gitu ya. Walaupun kita tidak menjudge dia. Menjadi teman juga iya. Pada waktu mereka sharing, kemudian pada waktu kita tanyakan apa sebenarnya seperti tadi kebutuhan dia yang belum bisa kita penuhi, kan kita jadi teman dia, teman curhat mereka. Kemudian kita juga sebagai pemantau bagaimana kita mengontrol apakah sesuatu yang kita mau bangun di sekolah itu apakah sudah berjalan sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Jadi sepakat dengan Pak Moko, tidak ada yang salah, kita ada di posisi mana, kemudian sepanjang kita bisa memposisikan diri gitu sesuai dengan situasi, kondisi yang ada dan memang seharusnya. Ya, kalau menurut saya seperti itu, Pak Dwi. Terima kasih. Terima kasih Bu Ari. Jadi ya, hampir sama dengan Pak Moko tadi. Tadi Pak Agus raise hand. Bagaimana Pak Agus? Ada mau berpendapat atau sharing? Terima kasih Pak Dwi ya. Terima kasih. Suaranya agak kecil Pak Agus. Berpendapat sih benar Pak Moko, karena di pembina PKS dan kita di pembina OSIS yang banyak bertemu berinteraksi dengan siswa, pastinya dan munafik lah. Tergantung karakteristik peserta didik yang mana patut kita hukum, yang mana patut kita jadikan teman, mana patut kita pantau, mana patut kita jadi gitu. Saya pribadi seperti itu, benar kata Pak Moko, saya setuju sekali. Ada karakteristik anak yang tidak mempan dengan kita sebagai teman. Ada pemantau yang memang dia harus dihukum, dia sadar seperti itu. Nah, itu Pak Dwi. Dan hati-hati nih masalah teman. Nanti kalau lebih dari teman tuh bahaya Pak Dwi. Kita memposisikan sebagai seorang guru, kalau lebih dari teman itu bahaya. Kita harus tahu koridor kita atau batasan kita sebagai seorang guru. Teman dalam hal ini adalah teman di batas, sebagai mana teman itu seperti apa batasannya itu loh. Jangan nanti teman yang lain itu bahaya. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi dari 3 pendapat teman kita tadi, Pak Moko, Bu Ari, dan Pak Agus, sudah bagus sekali, sudah luar biasa. Secara teori Bapak Ibu, kita harus selalu mengupayakan diri kita sebagai seorang guru agar bisa membuat identitas anak kita dari yang gagal menjadi berhasil atau sukses Bapak Ibu. Secara teori, kita harus secara perlahan seperti yang Pak Moko sampaikan tadi, kita secara bertahap, step by step, menaiki anak tangga, supaya kita sampai pada tangga yang akhir, yaitu bagaimana kita menjadi seorang manajer Bapak Ibu. Ya, jadi benar posisi kelima adalah posisi yang paling sebaiknya yang dilakukan, seidealnya yang dilakukan oleh seorang guru, yaitu sebagai fungsi manajer atau sebagai control manager. Tapi kembali lagi, situasi di lapangan itu akan sedikit mempengaruhi kita juga Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita sebagai seorang guru berupaya, selalu berusaha, sekali lagi kita bukan superhero, kita bukan malaikat yang bersayap yang bisa melakukan segalanya dalam posisi ideal Bapak Ibu. Tapi terus kita harus bekerja, terus berusaha, terus mengupayakan, dan terus melakukan refleksi dengan apa yang kita lakukan Bapak Ibu. Nah, sebenarnya fungsi kontrol itu bisa kita lakukan sebagai control manager itu melalui segitiga restitusi Bapak Ibu. Bagaimana kita menstabilkan identitasnya, bagaimana kita memvalidasi tindakannya, bagaimana kita menanyakan keyakinan. Dari langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama adalah melakukan menstabilkan identitas, bagaimana kita membuat berdasarkan prinsip-prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Artinya kita di sini mencoba untuk menstabilkan dari peserta didik kita. Selanjutnya langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memvalidasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Jadi di sini validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu kita harus sadari bahwa anak itu melakukan sesuatu atau melakukan perilakunya itu pasti ingin memenuhi suatu kebutuhan mereka Bapak Ibu.
Nah, sehingga kita sebagai guru, kita harus berpikiran nih. Kita harus bergeser pemikiran kita dari stimulus respon menjadi proaktif, Bapak Ibu, untuk lebih mengenali, ya, untuk lebih mengenali dan mengakui sebenarnya kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh murid kita atau siswa kita, Bapak Ibu. Jadi kita tidak tidak serta-merta menyalahkan Bapak Ibu, tapi kita coba untuk mengenali terlebih dahulu sehingga kita mengetahui oh ternyata kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi adalah ini, sehingga kita bisa memberikan pilihan kepada peserta didik kita untuk menentukan apa yang akan menjadi solusi berikutnya, Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah kita menanyakan keyakinan, Bapak Ibu. Di sini kita melakukannya dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Artinya apa? Supaya mereka menyadari dengan rasa sadar, tanggung jawab, sehingga mereka mampu mengaitkan antara keyakinan yang sudah mereka yakini dengan tindakan yang mereka lakukan, Bapak Ibu. Jadi itulah segitiga restitusi yang harus kita laksanakan, Bapak Ibu, ya, kepada murid kita. Dan selanjutnya ini adalah testimoni. Saya Yusri Rahman Pratama, siswa SMA Negeri 2 Semarapura. Jadi setelah saya mengikuti kegiatan restitusi ini, saya merasa sangat senang dan juga bahagia. Karena setelah mengikuti kegiatan restitusi ini, saya merasa bahwasanya kebutuhan dasar saya sudah sangat terpenuhi. Bahwa ibu guru juga sudah memahami apa yang saya inginkan dan memberikan berbagai solusi dalam masalah yang saya hadapi. Jadi dengan itu saya bisa mengembangkan diri saya lebih baik lagi ke depannya. Baik, perkenalkan nama saya Pada Endang Pratiwi, saya siswa SMA Negeri 2 Semarapura. Setelah melakukan kegiatan restitusi tadi, saya merasa sangat senang sekali karena saya merasa dipahami atas permasalahannya yang telah saya lakukan, dan juga saya diberikan berbagai banyak solusi untuk permasalahan saya sehingga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Sekian, terima kasih. Bapak Ibu, itu tadi adalah testimoni yang diberikan oleh siswa saya yang kebetulan mengikuti restitusi bersama saya. Jadi saya coba untuk bagaimana menstabilkan identitas mereka, selanjutnya bagaimana memvalidasi, dan terakhir adalah terkait dengan keyakinan yang mereka yakini. Saya rasa itu sesi materi kita pada hari ini, Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau sharing pendapat, kami persilakan. Atau dipandu oleh Bang Sapri ya? Oke, terima kasih Pak Dwi. Sudah cukup panjang kali lebar ya penyampaiannya tadi, wah, luar biasa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang disampaikan oleh Pak Dwi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan harapannya memang selama ini yang mungkin ada hal-hal yang dari yang disampaikan tadi mengenai posisi kontrol juga gitu kan, banyak lain sebagainya, kita jadi bisa belajar gitu. Seperti apa yang di situasi apa yang kita lakukan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Dwi atas diskusi budaya positifnya. Mudah-mudahan ini berdampak atau kita lakukan pada murid-murid kita dalam kelas. Mungkin itu aja dari penyampaian dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah bersedia hadir, meluangkan waktunya pada malam hari ini. Saya tidak bisa memberikan apapun, hanya ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya untuk telah mengikuti kegiatan ini. Mungkin itu aja dari saya. Saya akhiri dengan para Mas Santi, Om, Santi. Sebelum diakhiri bersama, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu? Atau sudah terjawab dari tadi pertanyaan sambil kita menyajikan materi? Sudah. Langsung merefleksikan. Ya, sudah. Sudah ya? Terjawab ya. Sudah terjawab. Karena Ya. diskusinya mengalir begitu saja, jadi tidak terasa waktunya sudah 1,5 jam niki, luar biasa sekali. Oke. Kalau ada bosan, jadi saya tidak main HP Pak Dwi ya. Mas, kayak bukan satria Pak Dwi. Ya, terima kasih Pak Dwi. Oke, terima kasih. Sebagai penutup, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah bersama dengan saya dalam kegiatan diseminasi budaya positif pada malam hari ini. Semoga apa yang dari tadi kita diskusikan, apa yang kita
bagikan dan apa yang kita kolaborasikan di ruang virtual ini bisa membelajarkan kita, bisa menjadi sebuah infuse baru bagi Bapak Ibu, sehingga besok di hari Senin nih kita akan bertemu dengan anak didik kita dengan vibes yang positif, dengan sebuah pemahaman yang baru, pengalaman yang baru buat Bapak Ibu, sehingga kita sebagai guru terus mengupayakan diri untuk terus belajar, terus bisa menghargai diri dan terus bisa berbuat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dari murid kita yang unik dan yang istimewa, Bapak Ibu. Sekali lagi, saya mohon maaf mungkin malam ini mengganggu waktu Bapak Ibu bersama keluarga. Salam hangat dari saya untuk Bapak Ibu seluruhnya. Mari kita tutup kegiatan ini. Tadi sudah dari Bang Sapri selaku Ketua Komunitas. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup bersama-sama Bapak Ibu dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih. Izin Pak Dwi, Terima kasih kasih Pak foto Dwi. Pak Dwi. Terima kasih. Oh ya, kita foto bersama dulu ya. Betul ya. Kita foto Ya. bersama. Berikan senyum lebar Bapak Ibu. Sama Pak Dwi. Kita kasih tanda gini ya. Saraheo. Saya belum mandi nih. Boleh ya? Satu, Boleh ya, dua, Sarah? saya pimpin ya. 1, 2, 3. Belum ada Oke, penetapan calon, terima jadi kasih boleh Bapak kan? Ibu. Masih boleh. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam.